Santai Podcast bareng gue Anissa. Gue Yuda, dan kali ini kita bersama Ada Feli, hai. Hai, aku Olivia Luis. Ya, di topik kali ini topik yang rame banget ya dari kemarin-kemarin Yud ya. Semua orang nanya gue, komen lo gimana. Jadi tentang Ibu Sri Mulyani, yang mana sebenarnya gue suka sih sama dia ya, idolaku. buzzernya Sri Mulyani. Enggak dong. Kita juga buzzernya karena kita pernah diajak makan bareng. Iya, pamer dulu fotonya. Enggak diajak makan bareng. Berarti bukan buzzer. Bukan. Oh, bukan buzzer. Nanti diajak makan lagi ya kali ini Iya. ya. Jadi Ibu Sri Mulyani bilang anak SD harusnya diajarin tentang bursa saham ya, kalau nggak salah detailnya. Iya, karena anak SD diajarin transaksi jual beli saham. Waduh. Menurut Saya berharap demikian juga dengan saham. Dulu waktu saya dan Pak Mahendra, Pak Peri masih remaja, kami masih mahasiswa, kita mulai diajari mengenai Bursa Efek Indonesia. Paham mengenai jual beli saham. Sekarang seharusnya ini sudah mulai diajarkan bukan di tingkat mahasiswa lagi, tapi bahkan di tingkat sekolah dasar. Sehingga mereka menjadi getting familiar with dengan bursa efek. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita juga bersama-sama. Nanti masuk ke kurikulum, bagaimana cara penyampaiannya, dan bagaimana mereka merasa terbiasa dengan transaksi. tadi kan dua orang yang ekspertis Waduh. Di saham. di saham. Menurut Kak Olive sama Civeli gimana soal itu? Iya, yang ini dulu coba. Sebagai orang tua yang punya anak ya. Iya. Kalau menurutku kan, kalau ngambil dari kata-katanya Bu SM gitu ya, belajar tentang pasar modal tadi kan, Iya. bursa saham dan transaksi jual beli saham. Kalau menurutku sih untuk ukuran anak SD kayaknya belum dulu ya kalau langsung diajarin jual Berarti beli Ibu saham. Sri Mulyani salah. Enggak, Lu ya maksudnya beda ya, perspektif gimana? aja. Oke. Mungkin kalau menurut pandanganku lebih kalau usianya masih anak-anak lebih diajarkan untuk apa itu ownership dan Oke. juga investasi itu Bukan sendiri. transaksinya. Yes, jadi kalau kita ngomongin transaksi itu kan konotasinya macam-macam ya. Sedangkan kita tahu di saham itu kita juga bisa memperlakukan saham itu bisa macam-macam. Ada yang membeli karena bisnisnya, ada yang memang untuk trading jangka pendek. Oke. Kenapa kalau aku lebih menyarankan untuk diajarkan anak-anak ini ownership, mereka tuh kepemilikan. Jadi Oke. misalnya kepemilikan itu bukan hanya di saham yang udah listing di bursa, tapi bagaimana misalnya mereka punya bisnis. Nanti dari punya bisnis itu bisa menghasilkan apa sih? Kayak zaman dulu kalau kita baru belajar saham itu kan diajarinnya adalah dari yang jualan limau. Oh iya, Iya jualan kan? lemonade. Lemonade. Pernah nggak apa Es jualan? lima. Enggak lagi. Es Tahun doger. banget emang bilang nggak diajarin. Kita berbeda kawan. Biasanya orang-orang yang kayak belajar investasi saham itu pertama kali untuk kenal itu pasti entah baca tentang menjual lemonade itu atau nonton video itu gitu. Oke. Itu kalau pandangan Kita bisa tampilin kalian nanti ya. Heeh. Kalau dari lu gimana? Kalau dari gue tuh sebenarnya gue ngelihat kita nggak boleh ngambil perkataan atau kayak komen perkataan Ibu Sri Mulyani ini kayak tangkap secara harafiah gitu loh. Oh, Menurut gue oke. tuh bukan maksudnya dia kayak beneran mulai dari SD lo harus sudah trading saham karena secara regulasi juga nggak bisa gitu kan Iya. kayak KTP dan segala macam regulasinya juga nggak jelas. Cuma menurut gue maksud dia tuh seawal mungkin, sedini mungkin oke. gitu loh. Jadi kayak bukan dari SD. Mungkin dia tipe yang berpikir itu loh kayak dream to the moon, fall to the stars gitu. Jadi maksudnya bermimpi setinggi mungkin jatuhnya di antara bintang-bintang gitu kan. Dia bilang, ya kalau bisa dari SD lah, siapa tahu anak SMP udah bisa mulai gitu loh. Jadi lebih-lebih itu sih yang ditangkap ya. Karena memang setuju kalau misalnya kita ngambil harafiahnya doang mulai dari SD, dari negara-negara maju di luar sana juga mostly tuh mulainya kalau investasi ya mulainya dari SMP. Oke. Gitu. Dari SD ada yang diajarin tapi ya itu. Ajarin gitu. paling tentang pengelolaan keuangannya. Iya, budgeting itu budgeting, yang lebih personal penting. finance, iya. Ya mungkin kalau anak SD udah diajarin jual beli saham juga mungkin buat pedagang sekitar jadi ribet gitu. Nggak jadi jajan cilok gitu kan. Mau beli Maksud cilok, lo? saya nggak mau beli cilok, saya mau invest di cilok ini. Iya. Kata abang, Agak apa sih sono? Dia hitungnya, ternyata si abang hari ini jualannya sekian bungkus nih. Iya. Laporan keuangan abang Ini mana si nih? Rojias nih si abang nih. Pernya berapa nih pernya? Iya, tapi nggak, gue lucu juga sih ya si Yuda ya. Tapi gue pengen tahu dari yang udah punya anak tuh, maksudnya anak kalian tuh umur 10 gue. Iya, 8 sama 5. 5 sama 8, 6 saya around this age atau kayak pas mulai SD deh. Berarti umur berapa? 6, 7 ya. 7 tahun. Udah diajarin uang belum dan apa yang diajarin ke mereka? Kalau kalian? Oke,
Kalau aku sih diajarin uang udah ya, tapi kalau diajarin konsep investasi itu belum, masih sebatas kayak nabung, apalagi diajarin saham belum. Cuma memang kadang dia suka nanya aja gitu, dan aku suka spill tipis-tipis bahwa misalnya ada satu produk nih, misalnya katakanlah Etit gitu ya, produk ini maksudnya. Di sensor pun gue tetap nggak tahu. Iya, oke. Bahwa kita tuh bisa punya kepemilikan itu, tapi ya udah that's it, sampai situ aja. Lebih kepada konsep uang, kalau aku ajarinnya dari buku ya, dapetin uang, memberi, sama menyimpan uang gitu. Spend, save, sama Betul. Jadi yang diajarin ownership-nya, gue kalau keponakan gue yang gue ajarin, ini produk Israel, jangan. Boykot gitu. Boykot ini boleh. Cuma kan Beda ya? karena aku ada bisnis dan aku ada invest di resto juga, jadi anakku yang gede itu juga suka nanya Oke. gitu kan. Jadi dia suka lihat lah, oh mamanya tuh misalnya punya salon, jadi salon itu misalnya bisa mempekerjakan karyawan, bisa menghasilkan ini dengan punya restoran. Oh jadi kayak gini ya, mamanya jadi punya pemasukan gitu. Udah. Gue mau nanya deh, kan sebenarnya kalau kayak invest itu kan pasti ada kemungkinan ruginya. Buat anak kecil aneh nggak kita menginvestasikan uang yang keuntungannya belum pasti? Kayak misal di salon kan bisa jadi habis untuk kosnya. Iya, nggak ada orang yang datang misalnya. Nggak ada orang datang, kita nggak ada rugi, gitu. untungnya misal. Kayak mama kenapa ngeluarin duit untuk ini? Menjelaskan itu gimana? Oke. Nah, makanya tadi kalau aku biasanya ngajarinnya lebih ke ownership itu sendiri. Jadi analisanya beneran memang bisnis gitu. Jadi bilangnya bukan kayak ngomongnya invest gitu untuk menghasilkan keuntungan. Ya paling dia sih nggak pernah nanya ya apakah itu bisa rugi atau enggak. Kayaknya belum nyampe juga untuk ke sana gitu. Selama masih dikasih duit berarti masih untung lah ya. Iya, tapi ya masih ada. Kalau ada kita, mah makan mah. Berarti itu bisnisnya. Tapi yang lucunya anak gue gini, si Charlotte yang nomor 1 pas kemarin mau resign, aku kasih tahu dia kan, Charlotte, aku bulan ini udah terakhir kerja, aku resign. Terus dia kayak gini, kayak hah, nanti kamu nggak ada uang lagi dong? Tapi kalau anak gue pas gue bilang, aku mau resign nih, nanti aku main pingpong di mana? Iya Di kantor gue mau main pingpong. Pengen biar banyak uang. Iya, Dia bilang, bener-bener. nanti kamu nggak ada uang lagi dong? Hah? Aku bilang kan ada papa. Gue bilang kayak gitu. Oh, oke. Berarti peran papahnya nggak terlalu dilihat sih di rumah. Selama ini nyokap gue doang yang gue liat yang nyari duit gitu ya. Tapi kalau lu gimana mbak ngajarin anaknya? Gue ngajarin banget dari kecil karena menyadari pas punya anak itu ternyata uang itu berkaitan sama emosi. Makanya yang diajarin tuh dari kecil emosinya dulu nih. Dan ini krusial ya buat ibu-ibu biasanya nggak nyadar kalau anak guling-guling di mall minta mainan itu adalah part ngajarin keuangan sama anak. Oke. Bahwa lo nggak punya uang, lo nggak boleh beli. Bahwa nggak setiap yang lo pengen itu harus dikasih. Nah dari situ kan, nah karena dari situ berhasil nih, nggak selalu dibeliin, dia mau berguling-guling, silahkan aku tungguin gitu kan. Di mall ini guling-guling Iya, anak gue tuh tipe yang anak kecil yang kamu yang tantruman, tantrum tantruman. Tapi tuh tantrum tuh on off gitu loh ternyata. Jadi di umur 1,5 tahun dia on, di umur 3 tahun dia off. Ya udah tiba-tiba nggak tantrum lagi. Berarti lo kalau di mall dibilang ih ibu, Oh iya ibu nggak dong. perhatian sama Dijudge anaknya masyarakat, nih, iya. ya kan? Dan nggak apa-apa. Iya udah nggak apa-apa. Di videoin viral kali ya itu ya. Cuma Tolong Karena- besok-besok tolong videoin. Jangan dong, kan udah gede anaknya. Oh iya. Karena Ya, tuh lucu juga sih 10 tahun guling-guling sih. nggak usah. Kalau 10 tahun guling-guling ada problem. Apa? Maksudnya masih ada anak yang umur 10 tahun masih tantrum dan itu pasti ada problem. Lo Oh, pasti iya. butuh bantuan psikolog dan lali lu lah. Nah, gue waktu itu ada pendampingan psikolog karena waktu itu anaknya di daycare, dapat psikolog gratis per 3 bulan. Jadi dibilangin nggak apa-apa, ditungguin aja, divalidasi aja. Iya kamu kecewa nggak ibu belikan mainan, it's okay gitu. Gentle parenting gitu. Nah, tapi ternyata di umur 5 tahun jadi lebih gampang. Jadi dia dapat THR lebaran nih, dia udah tahu angka 5 lebih besar daripada 4 gitu ya. Berarti kalau lo punya duit 500.000, nggak bisa beli barang yang 600.000 tuh dia udah tahu. Jadi diajarinnya belanja dulu. Jadi belanja ke mana, ke toko mainan, kamu cuma punya uang segini, kalau kurang mah kamu nggak bisa beli gitu. Oh itu tuh namanya gentle parenting. Enggak dong, yang tadi gentle parenting yang Kalau di tantrum gue ada. namanya Kalau orang saya- nggak mampu aja sih. Gue mau guling juga karena kita nggak ada duitnya Yud. Silakan guling sampai 24 jam juga duitnya nggak akan muncul. Itu lebih gampang Yud kalau nggak ada duitnya. Yang susah kalau punya duit. Oh iya. Iya kan? Lo punya duit tapi nggak beliin buat anak lo. Bener ya, kalau gue nggak ada duitnya kan mama gue yang ikut guling-guling juga kan. Iya kan? Kalau ada duitnya gimana? Betul, betul. Ngajarin kayaknya dia ini nunggu. ya setiap orang punya masalahnya Iya, iya. masing-masing lah ya, Benar, di kondisinya masing-masing ya. Dari situ, jadi diajarinnya belanja dulu. Begitu dia belanja, nyadar duitnya kurang, dia jadi sadar dia harus nabung. Oh ya, berarti pelajaran pertama itu tentang Belanja. spendingnya ya. Spending itu umur 5 Oke. tahun tuh udah bisa. Kalau kita kan waktu kecil diajarinnya nabung.
nabung di celengan, nabung di sekolah, nabung mulu. Pas udah gede nabung nggak lo? Enggak Oh, iya. tiba-tiba bisa jadi nabung karena lo nggak tahu caranya belanja. Jadi habit baiknya tuh sebenarnya dari cara kita ngeluarin duitnya dulu yang diajarin. Benar, dan membeli barang yang seperti apa. Hmm. Jadi pas udah agak gedean itu kan 5 tahun ya. Begitu 6 tahun udah bisa baca, itu gue ajarin belanja online. Oke. Itu belanja online tuh ruwet banget karena lo harus baca description, barangnya baru atau bekas, ongkirnya mahal atau enggak. Ya kan yang salah satu masalah sekarang kan yang sering kartu kredit orang tua dipakai game untuk game itu, lo ngajarin itu apa nggak takut ke arah sana? Enggak dong, karena itu terjadi mungkin karena dia dikasih handphone nggak diawasi. Kalau gue kan Oh. anak gue nggak punya handphone, dia belanja pakai handphone gue. Oh, oke, Kayak oke. batasan-batasannya harus tahu gitu. Coba tebak apa barang pertama yang dia beli di e-commerce? Anak 10 tahun laki-laki. Waktu itu dia masih umur 6 tahun laki-laki. 6 tahun di e-commerce. Iya. Lego. Ya nggak mungkin boneka dong. Iya, nggak boneka Iya, dong. puji Tuhan, Buku. bukan ya. Bukan dong, wah, pinter banget kedengeran enak gue beli buku Cimol, ya. cimol, Roblox nggak ada kali Cimol ini. Roblox Dia nggak beli sih? bangku bakso. Oh, Bangku yang buat tukang bakso yang besi. Alasannya untuk Karena di rumah gue ada bangkunya kayak gini nih, Ah, plastik dan yeah. nggak boleh, gue bilang nggak boleh dinaikin, Oh, karena oke. bahaya. Hmm. Jadi dia kayak, aku punya uang sendiri, aku mau beli bangku besi, oh biar bisa dinaikin. biar bisa Ya, dinaikin. ya, ya. Sampai sekarang tuh bangku ada di rumah gue. Dia beli pakai duit THR Lebaran. Iya Oh, iya iya, bagus, memang bagus, agak bagus. unik ya. Iya, tapi kan tidak apa-apa, penting bagiku, Iya. berbeda dengan penting Betul. bagi. Iya iya Nah, Cil kan udah mau menikah tahun ini. Oh iya, Oh, agak cepat ya loncat. Gue mau nanya ini, maksudnya apa lu udah coba pelajarin cara untuk nantinya mendidik anak secara keuangannya gimana? Enggak ya. Atau berjalan aja? Kan lu juga mau nikah, Yud, kenapa lo Iya, nggak nanya gitu sama Dia diri lebih lo dekat. sendiri? Dia- Kayaknya dia pengen lebih ditanya dekat. kayaknya. Mana kalau Gimana gue kalau nanya pengen untuk ditanya diri gue balik, sendiri ya? gimana? Nah, kalau sebagai laki-laki gimana Yud? Lu dulu aja. Gue nggak terlalu berpikir sejauh itu ke sana ya. Maksudnya kayak gue berpikir kayak orang tua gue dulu aja kayak gak ngajarin investasi sama sekali ke gue kan, dan maksudnya ya hidup-hidup aja dan ada juga hari ini gitu loh. Dan maksudnya bukannya itu nggak penting, tapi take it slow, kayak apa yang maksudnya apa yang penting, apa yang ada di depan mata itu dulu yang menjadi penting buat gue. Soalnya gue tahun ini juga kan mau lanjut sekolah lagi, Oke. keluar, jadi kayak itu masalah yang lebih besar yang di depan mata, urusan nanti punya anak adalah waktu 9 bulan ketika menyiapkan gitu ya kayaknya ya. Baru-baru berfokus pas udah ada anaknya lah ya. Iya, tapi sebenarnya ya kalau gue mau ngelanjutin ya, kayak gue pengen tahu sih kayak kenapa gue yang jadi ini ya udah lah ya nggak Dia kan apa-apa. ngobrol bareng aja. Ngobrol. Ya. Kayak tadi kan Mbak Nisa cerita kayak hal pertama yang maksudnya hal tentang keuangan yang diajarin ke anaknya gitu kan, kayak kalau misalnya Ci Olive hal pertama tentang keuangan yang diajarin ke anaknya tuh apa gitu. Dan Iya. mungkin gue share ya kayak ketika Mbak Nisa share kayak gitu, gue langsung ingat kayak pertama kali tuh gue nggak diajarin soal spending actually, nggak diajarin soal nabung juga sebenarnya. Pelajaran keuangan yang gue inget sampai hari ini dan gue praktekin terus adalah pokoknya kalau misalnya lu ulangan ya pas SD ulangan, kayaknya waktu itu setiap minggu tuh ada aja ulangannya kan. Ulangan kalau misalnya lu dapat nilai 9 boleh beli 1 komik. Kalau dapat 10 boleh beli 2 komik. Kalau dapat 8-an doang itu nggak boleh beli komik gitu. Dan itu yang selalu kayak gue inget, oh kalau misalnya lu mau dapat sesuatu, gue suka banget komik saat itu kan. Lu harus effort dulu bos. Nggak ada yang namanya self reward tanpa ada hasil gitu. Oke. Jadi kayak harus ada hasilnya dulu. Dan harus 9 baru dapat. Ceritanya, Oh, ceritanya. ya. Jadi hasilnya itu juga kita sendiri yang set benchmark atau standarnya kan. Terus ada hasilnya dulu, baru kita boleh, maksudnya self reward atau get something. Dan itu yang selalu gue ingat sampai hari ini. Gitu Kalau gue lagi mikir-mikir orang tua gue ngajarin gue apa ya. dan itu nggak selalu Iya. harus berhubungan dan uang Iya, kan, iya. tapi kayak satu konsep itu yang gue paling ingat sih sampai hari ini. Kalau gue sih diajarin banget ya sebenarnya. Memang beda. Oh iya. Mbak Nisa itu orang tuanya S2. Orang tua gue cuma sampai SMA kayaknya. Yud. Jauh. S3 Yud. Jauh banget perbedaan kita dari orang tuanya udah jauh banget. Iya, Lu iya. diajarin apa Mbak pas
banyak banget diajarin keuangan waktu kecil tuh, kayak misalnya ini waktu SD belanja bulanan. Itu tuh zaman itu gue inget banget budgetnya 100.000. Jadi kita belanja Tahun berapa? Nggak usah disebut, pokoknya pas gue SD. Gue sampai SMA aja masih 10.000, 7.000. Bukan belanja bulanan keluarga. Oke. Belanja Keluarga, bulanan nyokap gue. bukan Jadi Iya. grocery jajan. shopping. Dan Iya. itu anak-anaknya pasti dibawa. Dan kita cuman punya budget segini. Jadi kita boleh jajan apa aja. Tapi kalau misalnya pas sampai kasir keluar budget, yang kita pilih, yang udah pasti jajanan dan tersier, itu harus dikeluarin. Jadi nggak malu tuh di kasir cancel karena nggak budgetnya cuma segini gitu. Oke. Itu kan budgeting yang pertama. Terus makin sini nyokap gue terbuka banget sih. Jadi pembicaraan uang itu diomongin di meja makan gitu. Jadi bukan yang nggak ngomongin duit sama sekali. Gongnya gue umur 15 tahun nih ya, di meja di ruang tengah begini, nyokap gue buka slip gaji bokap gue. Jadi bokap gue PNS, dia buka slip gaji, terus ngeliatin cash flow bulanan. Nih tiap bulan tuh pengeluaran kita tuh ini. Kalau kamu tiba-tiba minta ini, pakai uang yang mana? Karena waktu remaja gue banyak mau banget. Karena ngerasa kayak, kenapa sih nggak bisa dibeliin ini, nggak bisa dibeliin itu, teman-teman aku pada punya, lalala gitu kan. Nah itu, nyokap gue nanya, dapat duitnya dari mana? Kalau kamu minta uang segitu tuh, aku harus pakai uang yang mana gitu. Terus jadi kayak gue jadi cukup tahu diri ya setelah itu. Dan nggak lagi suka asal-asalan minta duit gitu. Dan itu berlangsung terus sampai kayak mau nikah, itu tuh ditanya, bawa pacar nih ke rumah, kerja di mana, benefitnya apa, karyawan tetap atau bukan. Gue baru tahu ternyata hal itu nggak dibicarakan di rumah orang lain. Kayak Itu cuma dibicarakan di rumah-rumah yang anaknya bapaknya tuh S3. nggak, maksud gue kayak kan anak cewek, lo mau nikah ya, lo supposed to be nanya dong pacar anaknya kerja di mana, karyawan tetap atau bukan. Gajinya berapa, benefit kantornya tuh apa aja, dapat asuransinya Ini gitu. S2-S3-nya keuangan? Enggak dong, Enggak kan? enggak maksudnya educated maksudnya. Iya, udah. Tapi maksudnya apa yang membuat kayak orang tua Manisa kayak merasa itu penting gitu loh. Karena nggak semua orang yang educated atau S2, S3. Ya karena khawatir aja nggak sih anaknya cewek mau dibawa nikah sama. Oh bukan, maksudnya lebih Yang ke pas itu. membawa Oh pada saat itu. Iya, Membawa maksudnya topik ke ke meja keuangan, ke meja makan, makan. ya habis itu kayak ya. Ya nggak tahu bahasa karena gaji. keuangan, karena duit nggak dianggap aneh aja, jadi ya Oh. dibahas aja. Jadi kayak misalnya interview pertama kali kerja, ya udah ditanya di gaji berapa, jangan segitulah, kamu bisa nawar gini. Dan itu terjadi sampai gue ngonten, gue kan di Bandung suka jadi pembicara, jadi temanya korupsi kalau beliau ya. Jadi gue tuh nanya, kalau di Bandung tuh pasarannya berapa dibayarnya, itu tuh sampai sekarang tuh bahas duit sama keluarga gitu. Makanya gue sama anak gue juga ngerasa kayak Keluarga Cemara ya nih. udah, Keluarga Cemara. ya udah nggak susah gitu. Dan untungnya ketemu suami yang nggak susah juga ngomongin uang sama keluarga. Jadi dengan gampang bisa bilang, awas ya kalau ada yang pinjol, pokoknya kita nggak mau bantu. Nah itu ternyata susah kan buat banyak orang. Jangan kan ngomongin investasi gitu, ngomong ke orang tuanya, ada utang nggak mah? Itu aja kan susah ya Ya kan? biasanya yang kalau dibawa ke meja makan gitu, anak-anak mohon maaf banget nih, mama papa punya utang segini, nanti kalau kamu Mending kerja. kalau ngomong Yud, banyak banget yang sampai meninggal kan nggak ngomong, Oh iya. ninggalin utang. Jadi mendingan begitu ya. Iya, Mendingan Iya, begitu, betul. itu bagus. Kalau lu, Liv gimana? Enggak sih, nggak diajarin. Malah yang paling gue inget adalah dulu kan gue waktu pas SMA ngajar nari kan. Ngajar nari, nyokap gue suruh kayak ambil cicilan handphone aja buat gue. Nah tapi kan Zaman itu tuh handphone Nokia kan mahal Tapi banget. buat Iya. elu kan, tapi Rumah handphonenya- kontrakan, petakan. handphonenya buat lo apa buat nyokap? Buat gue, Oh. tapi maksudnya nyokap gue tuh ngajarin, padahal rumah gue kontrakan petakan zaman dulu itu. Disuruh ambil cicilan Nokia itu suruh banget. Maksudnya bayar dari uang nari kayak gitu. Tapi Ngajarin terus orang kecil. Iya, orang Oke. nyokap gue tuh kan dulu kan sempat ada kayak nyokap gue tuh dulu jahit kan pas gue kayak udah agak usia remaja gitu. Ada sempat di momen yang dimana dia tuh dapat orderan yang selalu repeat untuk penari dikirim ke Jepang. Oke. Waktu itu era-era presidennya Pak SBY gitu. Terus jadi setiap bulan income-nya cukup oke pada saat itu. Tahu barang apa yang dibeli sama dia ketika dapat uang dari jualan baju itu? Dia beli home theater, Bo, di rumah. Padahal rumah kita petakan doang. Rumah kita petakan iya, doang. paham. Makanya itu kenapa mungkin jadinya Mungkin tuh dia pengen lu jadi girl band, jadi lu bisa nari, ini ada Nah, musiknya. sebenarnya itu nggak salah ya, karena kan gini, bukan maksudnya nggak salah. Mungkin gue jadi berpikir gitu, nyokap gue tuh kan dulu sebenarnya sebelum ada gue, hidupnya tuh baik-baik aja. Gitu. Maksudnya tuh Selalu datang maksudnya jadi tidak tapi baik. bener, gue pernah sampai ngomong ke suami gue kayak, harusnya kayak aku nggak ada aja, jadi ih beneran. Jangan ketawa, ini lagi cerita sedih. Stop guys. Jangan ketawa. Dengerin dulu Gue saking udah
Udah nggak apa-apa kan diketawain gue gitu. suka kayak di mobil gitu ya, kayak harusnya tuh aku nggak ada aja biar mamaku tuh kayak baik-baik aja, karena kan ya ini pokoknya ceritanya ruwet lah ya, pokoknya semenjak dia ketemu bokap gue malah abis-abisan intinya Iya, tuh iya, kayak gitu iya, lah, iya. karena bokap gue punya ya suka judi. Ya nggak apa-apa, kita ngomong Ya, aja. nggak apa-apa, Maksudnya ya, ini ya. kan beneran fenomena yang Iya. ada. Zaman dulu bukan judi online ya, bener-bener yang judi OGL. kayak gue nggak ngerti lah main Iya. meja, sampai gue pernah dibawa sama nyokap tiri gue. Saking nyokap tiri gue kesel ya, karena kan udah pisah sama nyokap gue. Tiap gue nginep libur sekolah, bokap gue nggak ada lagi main judi. Itu gue dibawa ke tempat judinya biar bokap gue Kak, tuh sumpah ya, Kak? Ketemu. Ya, maksudnya biar bokap Kak, gue Biar ketemu sadar. anaknya gitu. Oh, biar sadar. Maksudnya nih gue bawa anak lu biar lu tuh Iya. malu lihat anak lu tuh datang lihat kelakuan lu Iya. kayak gitu. Kak, sumpah gak? Bapak gua dulunya kerja di perjudian, Kak. Oh, Jadi mungkin Gue pas lihat itu kayak, emang ada tempat Iya. perjudian di Jakarta? Gue di kayak, kota kan. Iya. Jadi mungkin bokap lu main di tempat bapak gua. oh bisa jadi, bisa Nah, jadi. kenapa gue berpikir kayak lebih baik kenapa gue nggak ada aja, karena gara-gara ketemu bokap gue, nyokap gue jadi habis-habisan Oh. itu. Suami lu waktu lu bilang kayaknya aku nggak ada aja, dia jawabnya apa? Iya sih. Enggak dong, enggak dong. Itu biasa, suami gue tuh fans gue nomor satu ya. Jadi sorry. nggak Pernah nggak ya ketemu dia sama suaminya ya? Pernah. dia malah jawabnya kayak gini, ya enggak, kalau kamu nggak ada malah aku nggak ketemu kamu. Oh. Gue kira jawabnya iya sih. Terus disuruh turun. Iya. Ya udah aku turut coba. Kayak gitu. Kalau gue ya pelajaran tentang uang yang gue inget ini kayaknya kalau kita nggak punya uang kita terus berdoa nanti dikasih sama Allah. Oh betul, tapi itu benar. Serius, ya gue inget banget berdoa terus nanti dapat dari Allah. Iya, itu benar juga Tapi kan, sih. iya nggak apa-apa, Ya minta nggak tuh apa-apa. kan harus Itu kan dong. meminta harus. Iya, harus. iya, iya. Tapi yang mau gue nanya nih. Oke, lu dulu. Jadi sebenarnya kan kalau kita ngajarin uang tentang anak, apalagi misal Ngajarin Uang. uang ke anak. Ngajarin ngajarin uang ke uang anak. ke anak, apalagi kan yang Ibu Sri pengen kan ke masif ya, Iya. bukan ke cuma anak-anak yang secara tumbuh di keluarga yang keuangannya baik. Iya. Kalau anak-anak yang tumbuh di keuangan yang nggak baik, misalkan dia belajar tentang uang banget, apa bikin dia ngerasa minder menurut lo? Oh ternyata gue selama ini miskin Iya. gitu ya, bahwa dia tahu gitu. Iya, tahu itu dari kecil, menurut lo akan berdampak atau enggak? Coba kayaknya lu yang bisa jawab deh, Yud. Waktu kecil lu menyadari nggak Waktu kalau gua kecil, bapak gua kerja di perjudian. Oh, kaya ya lu ya? Jadi kaya. Jadi kaya ya? Oke, oke, Gue oke. udah, Olive deh, berarti olive. gua udah miskin tuh waktu setelah SMA perjudian ditutup. Oke. Tapi Jadi emang gua- kenapa kalau misalnya anak tahu bahwa oh, Iya. kita bukan dari keluarga yang mampu gitu? Enggak, karena kan anak tuh banyak mimpinya besar. Kalau lu tahu kemampuan keluarga nggak ada, itu kan bikin nggak berani untuk bermimpi. besar, ada Iya. limit-limitnya. Iya, gue tuh inget banget waktu gue Jadi inget waktu gue sesuatu. SD itu gue tuh pengen jadi chef sama pengen jadi pilot. SMP waktu keluarga gue keuangannya memburuk, gue cuma pengen masuk surga jadinya. Karena disuruh doa terus. Enggak, jadi gue dunia kayaknya gue nggak dapet deh, akhirat aja gue kejar. Iya, iya. Nah, maksudnya ada kayak gitunya kan? Ini gue nggak bisa jawab, karena gue nggak pernah miskin. Malu banget. Gak apa-apa, Maksudnya nggak gak usah pernah. malu lah. Tapi seumur hidup gue, bokap gue tuh selalu bilang kayak kita tuh orang biasa aja. Tuh lihat tuh dia tuh orang kaya. Jadi gue tuh selalu mikir kayak oh kita tuh hidupnya kita tuh orang biasa-biasa aja ya gitu. Baru setelah gue kayak gede, ketemu lebih banyak orang, kita nggak biasa-biasa aja dong hidupnya gitu, kayak banyak orang lebih miskin dari kita. Ayah tuh kenapa selalu bilang kita hidupnya biasa-biasa aja gitu. Nah tapi itu mungkin untuk keeping us on the ground gitu loh Yud, Oh, biar iya. kayak gua nggak sombong, biar Oke. gua nggak ngerasa gara-gara punya mobil. Gua kan SD Impress ya, karena dulu masuknya umur 5 tahun nggak ada SD Jadi yang lu model nggak sama kayak gue. Livi Renata lah ya? Iya, jadi padahal yang di sekolah punya mobil gue doang di Oke. SD Impress itu. Tapi gue kayak ngerasa biasa aja karena dicekokin terus bahwa kita tuh biasa aja, Iya, iya, iya. kita tuh bukan orang kaya. Jadi menurut gue nggak ada hubungannya mungkin ya gimana anak dibesarkan kita tuh nggak punya segala macam. Dan again, kalau Iya. beneran nggak punya juga mungkin jadinya anaknya juga ngerasa kan nggak bisa beli sesuatu Oh, atau iya, apa. iya, iya. Kalau bisa ya, tapi jadinya gue nggak valid jawaban gue. Atau ya anak yang Kayaknya nggak lebih punya valid berkumpul orang dengan anak yang nggak punya Iya, lain. lebih valid aja. Jadi sama-sama aja. Iya. Tapi Kalau memang, Olive gimana? aku tuh kan ngerasain bener-bener kayak yaga banget tuh kelas 2 SMA kan. Itu startnya, berarti umur 16 tahun. Memang after itu ketika sampai putus sekolah dan lain-lain, akhirnya tuh jadi takut bermimpi. Sama kan, Iya berarti banget. kalian berdua yang harus Ngejar ngomong. surga Jadi juga takut- kan lu kan? Iya, jadi
boro-boro kepikiran punya mimpi, hidup besok aja tuh udah Oke. kayak maksudnya bersyukur gitu. Tapi akhirnya tuh juga memperlakukan uang yang kayak buat balas dendam. Jadi karena gue iya, kemarin iya. udah sempet susah banget, ya mumpung sekarang gue udah kerja sendiri, punya duit sendiri, ya gue pengennya habis-habisin gitu. Oke. Untungnya kan ketemu Peter yang sangat menyeimbangkan kita, dia kan orangnya kan saving banget ya zaman dulu gitu. Kalem gitu ya. Iya. Ya itu memang mungkin bisa aja sih jadinya bikin kita jadi apa namanya jatuh kepercayaan diri yang lain-lain ya, atau jadi takut bermimpi. Tapi mungkin itu tergantung penyampaian orang tuanya nggak sih gitu. Kalau misalkan mereka juga mungkin pas-pasan tapi tetap kasih motivasi atau kata-kata yang lebih positif bahwa ya mungkin itu bisa diusahakan atau kita cari sendiri, mungkin kita akan lebih semangat. Tapi kalau kita cuma dikasih kalimat negatif yang kayak udah lu nggak usah mimpi karena lu nggak punya Iya. gitu-gitu, itu akhirnya akan masuk ke dalam subconscious kita, akhirnya kita tuh jadi takut bermimpi, boro-boro mimpi gitu kan. Betul, "Ya, ngapain gue mimpi, nggak bisa loh, orang sekitar gue aja bilang nggak bisa, apalagi pertemanan kita juga di situ dong yang kita lihat, teman-teman gue aja nggak bisa gitu. Jadi menurutku pribadi kalau memang di dalam kondisi keluarga yang pas-pasan gitu ya tetap harus kasih kalimat-kalimat yang positif untuk anaknya. Mungkin orang tuanya nggak bisa ngasih tapi anaknya bisa bertumbuh dengan sendirinya gitu. Karena anakku sebenarnya cuma perlu waktu tau, sama Iya. disayang, Betul. ya kan? Tau nggak zaman dulu ya, aku tuh kan aku dulu sempat ngekos kan di Jakarta. Saking aku takut mamaku kepikiran, jadi aku kalau sakit nggak pernah bilang sama dia kalau aku sakit. Biar dia nggak dari Bogor datang ke Jakarta buat lihat aku. Jadi aku sakit diem aja, gitu di kosan. Karena apa? Karena kalau dari Bogor ke Jakarta ongkosnya gede. Mahal. Iya, maksudnya kasihan kan, Iya. udah tua juga. Aduh, gua bercanda dulunya nggak ketawa jadi gua ngerasa bersalah. Sorry, Gua ini ngerasa dia bersalah. yang mungkin Ketahuan. Kasih bercanda. Iya, iya. Sorry. Nanti lagi pakai kibu, Lalu ya apa? kan? Enggak, pendapat soal itu ada atau enggak? Again kayak sebenarnya keluarga gue kayak Kalau lu dan keluarga lu Soalnya nggak ada mampu, orang nggak ada yang percaya sih, Ci. wah, soalnya kalau gue suka ngomongin yang kurang-kurang, kena marah sama mama gue habis ini. Oh, ya udah. ya kan. Tapi maksudnya kayak punya utang keluarga dan salah satu dari orang tua melakukan hal-hal yang kesalahan keuangan lah, itu terjadi juga di keluarga gue. Bahkan Oke. maksudnya selama ini gue bilang kayak ya kalau ngutang harus ngutang produktif ya, nggak boleh konsumtif. Bahkan maksudnya keluarga gue sendiri ngambil utang bunganya bayar 60% per tahun atau ada yang 120% per tahun, dan Tapi itu kan akses informasinya berbeda sama lo, jadi kayak lo tahu karena lo punya informasi itu dan Tapi mereka maksudnya hanya kayak- tidak tahu gitu. aku tuh kasih tahu ke orang, tapi keluarga aku sendiri Oh, kayak iya, melakukan iya. hal itu kayak what the heck gitu kan. Tapi maksudnya balik ke poin soal itu, menurut aku kayak soal perspektif aja sih, kayak justru menurut aku lebih baik kita tahu keluarga kita nih ini kondisinya loh, ini faktanya, cuma how we respond to that Oke, aja iya, gitu iya. loh, kayak daripada kayak wah lah kita bisa kok gitu, atau kayak maksudnya kasih tahu aja kayak kita nih kondisinya seperti apa, be true aja gitu, cuma ajarin dia gimana cara ngelihat kondisi ini gitu loh dari perspektif yang lebih positif, kayak harapannya apa instead of fear mongering gitu ya. Gitu Jadi sih. mungkin kalau emang program yang Ibu Sri Mulyani bilang Ya, ini masih buat balik ke program ya. Oke, Bagus, maksudnya bagus. buat ngajarin anak SD untuk investasi saham, berarti selain mendatangkan financial planner, datangin juga Mario Teguh gitu. Jadi waktu ternyata saya nggak bisa, tapi ada Mario Teguh, kamu bisa. Jadi ada penyeimbangnya. Sekarang kayak zamannya iya, si Mary Riana. Mary Riana ya, Mary Riana. Udah lewat ya kemarin. Impossible. Ya udah terakhir yuk. Menurut lo, Apa? daripada anak kecil diajarin investasi saham, yang paling penting ngajarin anak kecil tentang uang itu apa? Dari pengalaman hidup kalian masing-masing ya? Lo dulu. Kalau gue denger dari yang lu tadi omong sih benar spending dulu, karena kalau lu udah bisa mengatur cara lu berbelanja, itu akan ke belakangnya akan jadi jauh lebih mudah untuk ngaturnya, karena kan yang masalah dari kita adalah kita nggak tahu uangnya berapa, belanjanya lebih banyak aja gitu. Jadi mungkin yang paling perlu diajarin ya cara spendingnya itu. Kalau dari gue itu. Iya agak susah ya, coba yang lain dulu. Pikir dulu. Kalau aku how to make money sih. Iya, Karena benar-benar setuju. aku juga sempat kayak
kebetulan kan anak-anakku dulu aku suka bacain cerita, tapi jarang-jarang lah ya. Terus kayak 1 tahun belakangan ini aku lagi push mereka untuk tiap hari baca buku gitu, baca buku. Tahu nggak awalnya pakai apa? Kan mereka udah ngerti Buku kan GMR, konsep gayang. konsep mendapatkan uang, spending sama menyimpan uang. Aku pakein konsep kalau kamu baca buku kamu bisa dapat uang dari aku, uang jajan kayak gitu. Satu buku sekian ya, murah doang ya, berapa ribu itu mereka udah seneng banget gitu kan. Tapi langsung dirapel seminggu. Tapi kalau sekarang udah nggak pakai kayak gitu, mereka baca-baca aja. Tapi awal-awal tuh kayak gitu. Jadi mereka tahu, misalnya mereka melakukan sesuatu, misalnya bisa dapat uangnya. Itu kan konsep yang simpel aja ya buat mereka, dari aku kayak gitu supaya mereka bisa mendapatkan uang. Making money, sama yang kedua adalah skala prioritas. Jadi Cara tuh kan sekarang lagi ikut akademi golf kan, dan dia tuh harus latihan sendiri selain sama coachnya. Jadi sama coachnya latihan seminggu sekali, sama aku biasanya aku temenin ke driving range, terus seminggu 2 kali 3 kali. Nah namanya anak kecil ya mereka kan datang selalu mau jajan gitu di situ makan. Sekali 2 kali kita datang oke, tapi kan misalnya golf drivingnya aja misalnya 195.000. Tapi mereka beli kentang dan burger lain-lainnya aja 200.000 sendiri. Nah aku pas sudah lebih dari 2 kali aku bilang sama Syarat dan Clement, aku bilang kalau kita latihan, kita kan tujuannya mau latihan, jadi nggak perlu kita beli makanan di sana. Syarat bisa makan di rumah sebelum kita pergi atau sesudah kita latihan. Toh kita latihan juga bukan jam makan siang kan, gitu. Kenapa? Karena coba Syarat pikir deh, kalau kita ngabisin 200.000 buat beli burger setiap latihan, seminggu tuh 2 kali 400.000, sebulan berapa? Aku bilang kayak gitu. Bukan mama nggak ada uangnya, tapi uangnya bisa diperuntukkan untuk hal lain yang lebih penting. Gue bilang kayak gitu. Di situ mereka ngerti sih. Dan gue bilang kalau cuma untuk sekedar makan kentang, Bibi bisa gorengin dari rumah dan kita bisa bawa. Karena kan tujuan kita adalah cuma buat latihan, bukan yang memang kita sengaja pergi ke restoran atau ke mall memang mau makan gitu. Gitu sih. Feli? Oh iya. Iya dong. Dan asik mendengarkan Ini aja. Fel, dengerin doang nih gue liat-liat. Enggak, gue tadi pikir kayak, maksudnya pertama kali pertama kali pertemuan gue sebagai anak kecil dengan uang tuh kalau nggak salah uang angpau gitu loh. Uang pertama atau uang jajan lah ya. Jadi pertemuan pertama dengan uang adalah kita mendapat uang gitu loh. Jadi kayak menurut aku mungkin yang penting untuk diatur adalah, maksudnya untuk diajarkan adalah gimana uang pertama ini diatur sama dia. Kayak ini untuk apa, ini kita bisa jajan berapa uangnya. Dari situ kita belajar spending juga lah secara nggak langsung. Jadi menurut aku lebih ke pertemuan pertama dan uang ini dia bagaimana mengelola uang yang dia dapat itu, uangnya bisa ditaruh kemana, ya dan lain sebagainya. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau gue justru emosinya sih, balik lagi orang kena judi online karena nggak sabaran, pengen uang cepat ya kan, kena pinjol atau nggak pakai paylater juga karena lo nggak bisa nunggu. Jadi kalau orang punya regulasi emosi yang baik, bisa ngelola emosinya sendiri, nggak bakalan sih dia kayak kalau lagi sedih belanja, kalau lagi senang belanja, berantem sama suami belanja, dikit-dikit belanja gitu kan, semua didistraksi pakai uang. Jadi intinya gimana caranya biar kalau dia lagi seneng itu nggak self reward dan kalau lagi sedih nggak self healing, jadi nggak mendistraksi emosi-emosinya dengan cara belanja. Jadi episode kali ini kesimpulannya itu ya dari kita berempat. Kalau ada teman-teman yang mau kasih ide kita mau bahas apa, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah! Dah.